Oke, di sini kami akan melakukan konseling perorangan yang dimana konseling ini bertujuan untuk memenuhi syarat perkuliahan. Sebelumnya pernah melakukan konseling perorangan? Belum sih. Oke, sebelumnya saya akan membacakan atau menceritakan azas-azas yang ada di dalam konseling. Jadi azas pertama ini azas keterbukaan yang dimana kamu akan menceritakan pengalaman kamu ke saya, itu tidak akan menyebar luas. Dan azas kedua ini azas kerahasiaan, dimana data-data yang kamu berikan ke saya atau sesuatu yang kamu ceritakan ke saya tidak akan tersebar luas. Selanjutnya ada azas yang dimana kamu harus menceritakan diri kamu sendiri, yang dimana itu harus diri kamu yang mengalami. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Falitur Heresiananda dari Universitas Unindra. Saya sedang menempuh prodi di bimbingan konseling di semester 3. Konseling perorangan ini kurang lebih kita akan melakukannya 20-30 menit ya. Lebih dari itu mungkin bisa dilanjutnya konseling selanjutnya. Oke. Jadi perasaan kamu hari ini gimana? Senang sih, kayak dapat teman-teman baru. Itu masuk bisa kenapa? Maksudnya kayak cuma biar apa absensi atau gimana? Kalau ke BK iya sih, karena absen dia. Dulu kan pas SMP tuh absen gitu. Terus sekarang enggak sih. Ini tadi yang manggil guru BK. Jadi kalau ada mau butuh gitu. Jadi ke ini manggil Gitu. Kalau butuh sesuatu ke BK. Kalau dulu sih Pak masuk BK sekolah sih nggak sendiri. Kenapa? Karena nggak mau apa ya, kayak nggak mau belajar gitu. Anak-anak yang jalan guru gitu. Bos, gimana apa gurunya nggak seru? Gurunya kayak malesin gitu kan. Tadi sebenarnya seru, cuma kayak anaknya tuh kayak bercanda gitu. Tapi gurunya lagi sensi. Jadinya udahlah. Terus dipanggil sama guru BK sekolah gitu. Maksudnya gurunya ngambek gitu ya? Iya, belajar. Bisa dibilang gitu. Terus apa lagi? Udah sih karena emang waktu di SMP kan aktif organisasi dari pramuka, OSIS, Paskim juga banyak. Tapi sekarang udah mager. Oh, kalau aku sih sukanya hari-hari. Soalnya waktu dari SMP juga masuk organisasi pramuka ditarik teman gini. Waktu itu ditarik temanku gitu terus. Soalnya aku kalau tipe orang kayak malas sebenarnya. Mager ya kayak ditarik. Iya sih, dari pramuka dari pramuka ke Paskim ditarik. Sama temen. Iya. Sama. Tapi kalau udah sering ini mah jadi apa ya, nggak malas gitu. Seru. Iya tuh. Kadang temennya juga nyebelin. Kita yang ditarik, kita yang lebih aktif, dia hilang. Saling sih itu. Kadang kalau emang lingkungannya nyaman lah seru aja sih. Ya, tapi ada yang lingkungannya nyaman, gurunya enggak. Bisa jadi itu. SD belum ya kayaknya. Kalau SD cuma kayak pramuka gitu kemarin. Kalau Marawis enggak? Nggak ada. Oh dulu ada ya, aku ingat Marawis gitu. Nggak ada. Di SD tuh kayak kan dulu banget kayak belum ada eskul gitu lah. SD-nya tuh yang ada eskul. Jadi fokus ke belajar pulang kayak gitu aja. SMP baru SMP ngapain? itu kayak eskul, ikut eskul organisasi. Kita kalau misalnya kamu merasa nggak sih kalau misalnya kayak presentasinya suka berubah gitu? Banget sih itu. Tapi kadang kalau itu kalau awal-awal mungkin ya, kalau terbiasa kan udah paling kenal sama teman gitu, jadi biasa aja. Bisa aja. Tapi emang suka grogi sih, apalagi kalau di lapangan. Nervous banget. Kalau presentasi di lapangan tuh kayak aduh nggak mau masuk deh kayaknya. Jadi gimana ya? Ya justru aku makin kenal orang makin grogi gitu. Ya mendingan lebih nggak kenal. Ya jangan gitu sama. Pokoknya tanggal berapa? Tanggal 4 4 Agustus. Oh, berarti Hamin 15 Agustus. Berarti sekarang berapa umurnya? 15 tahun. 2009. 9. Oh, adik saya. Oh iya? Iya, 2009 cuma di awal Maret. Temen dia, temen aku Maret juga. Kalau aku sih kayaknya terbilang terlalu awal untuk masuk sekolah di Jakarta. Karena dulu kan madrasah gitu kan 6 tahun SD masih bisa gitu. Iya. Kalau Jakarta kan nggak bisa. Jadi lulus awal kayaknya.
Jadi kecepatan gitu ya? Kamu mau masuk apa? Udah dipikirin apa masih Belum, masih belum terjun ke situ sih. Kamu milih sekolah di sini kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya tadinya ke SMK kan. Terus kata mama, kayaknya SMK tuh capek banget dari kamu masuknya gitu kan. Terus kayak biayanya juga terlalu besar gitu. Terus masuk sini aja ke SMA gitu kan. Kebawa teman juga sih sebenarnya. Kita teman-temannya kayak bestie lah gitu kan. Masuk ke sini. Terus ya udahlah ikut. Tapi untungnya nggak menyesal itu sih. Tapi masih tetanggaan gitu. Emang kamu mau jurusan apa di sini? Di sini kayaknya nggak tahu sih kan, karena soal dipilih dari nilai gitu masuknya. Jadi kamu masuk apa? Belum, kelas 11 baru. Kelas 11 belum. Ada Kayaknya saya kurang update. jurusannya. Karena kan kurikulum merdeka gitu kan. Jadi pasan di kelas 11 tuh sampai kelas 12 baru kayak gitu. Nggak ada bisa-bisa lagi kelas. Kirain aku tuh kayak maksudnya kalau misalnya IPA kan biologi sama fisika gitu ya. Kirain ini sendiri. Enggak, sekarang mah. Dulu iya katanya Tergantung nilai gitu. tergantung nilai. Sekali mau terpenuh ya masuknya kemana aja. Jadi sekarang pelajarannya masih full. Full banget, 16 pelajaran di 1 minggu. Minggu 16. Berapa ya? Aku maksudnya SMK soalnya, jadi aku bilang kayaknya ada lah seminggu tuh 8 apa 12-an ada. Lumayan juga sih. Ya lumayan praktek lah. Prakteknya banyak banget Ya di rumah ngapain? Kan ya, gak pulang. Masuk kan sore, dari Senin sampai Jumat kan. Terus kalau sampai rumah beberes, terus rebahan. Nggak ada ini lain sih. Nggak ada apa ya. Kalau emang ada eskul kan ada Senin doang gitu. Senin doang, iya sampai jam kayak belum ada apa ya persiapan buat apa gitu. Jadi masih latihan-latihan doang. Kamu sebenarnya di sini berangkat jam berapa? Pulang jam berapa deh? Oh iya, berangkatnya dari jam 6:30 itu masuk. 6:30 masuk. 6:30 masuk, pulangnya jam 3:30. 4. Lama juga. Lama banget. Kadang kayak duh gak betah deh gitu. Kalau di kelas kayak kalau panas. Kalau kata guru-guru nikmatin aja, nanti pas kuliah beda deh. Iya juga emang sih kenyataannya. kenyataannya. Cuma kadang kan ya Lumayan. P5 tuh lebih apa ya? Kurikulum merdeka tuh lebih apa sih? Kayak lebih banyak tugas gitu. Karena ngajar apa sih namanya? Bab. Bener banget. Kan cuma berapa bab gitu. Nanti tuh P5-nya yang banyak. Kegiatan project. Itu kalau misalnya tugas-tugas gitu, kalau tugas di kuliah kan kayak misalnya per bab bisa dibagi kelompok suruh presentasi. Kalau di sini sama ya. Ini bab ini kayak dipresentasikan ini kalau ngejar banget ya. ngejar banget. Kamu tipe orang yang ini nggak sih? Yang orang presentasi kamu diem aja, nggak nanya nggak apa gimana? Kalau nanya sih kadang kebawa temen ya, jadi kan kayak mau nanya deh gitu. Karena suka dapet nilai juga nih kalau nanya kayak gitu kata gurunya. Cuma iya udahlah nanya. Terus kalau presentasi selalu jadi moderator yang ngomong. Opening ya, opening. Terus kayak ya udahlah nikmati aja. Tapi suka grogi nggak sih kalau misalnya lupa nama dosen, nama gurunya? Lagi banget kadang kayak biasa aja kata gurunya, cuma ya nggak bisa tetep gitu loh. Terus ada lagi tetep aja. Preset nama. Malu sih sebenarnya, lebih ke malu sih. Iya, apalagi teman sekelas kenal semua. Takut jadi barisan gitu. Makanya itu, tapi untungnya teman-temannya kayak ya udah frekuensi gitu ya. Gak tau deh kalau diubah lagi kelas 11 ketemu siapa. Tapi kebanyakan kalau temen kita di kelas 10 biasanya kalau diubah juga bisa main. Cuma ya beda, gimana ya? Agak beda. Tadinya iya agak beda lagi gitu. Harus menyikapinya beda lagi gitu. Tapi kadang ada kayak contoh aku gitu kan, aku punya teman nih, ibaratnya dia udah pinter kayak juara 1 terus gitu kan, aku udah ketemu dia ikut berbaur, tapi pas kelas selanjutnya gitu kan, kelas 8 ya? Iya pasti. Iya, karena waktu itu SMP gitu kan, itu kelas 8 dia kayak gimana ya, terlalu berbaur dengan teman yang baru gitu kan, udah gitu dia kayak ibaratnya masuk ke dalam golongan orang kayak remaja bebas gitu loh. Oh iya. Kayak ya tanda kutip cabi-cabian gitu kan. Pasal apa ya? Jamet gak sih? Gitu kan bahasanya. Jadi semenjak itu aku udah nggak mau main, aku ngomongin karena bukan ranah aku, kayak ibaratnya kayak udah nggak sefrekuensi lagi, jadi udah nggak mau. Isi bener sih lebih kayak
nggak ngejauh, cuma kalau suruh ikut gak mau gitu kan. Beda frekuensi. Iya gitu kayak udah gini lah apa. Oh, udah bebas banget sih ya. Kalau sekarang kan emang kayak udah bebas banget. Kalau temen gue ada nggak gitu? Kalau dari sampai sekarang sih nggak ada sih, soalnya karena emang anak rumahan. Iya. Introvert enggak, cuma anak rumahan aja gitu. Malas keluar. Emang males keluar ya, mager Sekali keluar gitu. jajan. Bener sih itu kan sama. Apa ya? Tugas. Tugas juga termasuk masalah sih sebenarnya. Apalagi kalau lagi malas ya, kayak lagi capek banget gitu, abis harus beberes rumah, terus baru lanjutin tugas. Kadang kayak, duh malas gitu kalau mengerjain. Tapi mikir lagi kayak kalau dikerjain nilai dari mana gitu. Iya itu ada. Sebenarnya masalah juga sih itu, termasuk masalah. Terus kalau misalnya lagi malas ya gimana? Lagi bad mood gitu kan, kalau cewek PMS gitu kan. Itu sih pasti kayak turun itu. kadang kalau kayak gitu apa besok aja ya di sekolah. Iya kadang gitu. Kayak gitu kan. Terus tapi kadang kalau mikir lagi ya, dipikir-pikir lagi, nanti di sekolah mending selesai gitu kan. Dicek dulu ini soalnya berapa ya? Soalnya berapa. Kalau cuma satu lo mending kan, tapi kan MTK tuh satu soal, satu buku lembar ya. Apa ya, mungkin Nyuci nyopel nyuci ngepel itu udah jadi makan sehari-hari. makan sehari-hari sebenarnya. Cuma karena kan kebetulan kan mama kan lagi pulang, tadinya kan di luar negeri. Kemana tuh? Di Arab. Wah, Saudi. Ya, baru pulang gitu, jadi lebih apa ya, lebih terbantu lah gitu kan. Kalau buat masalah rumah, kalau bersih-bersih itu lebih terbantu. emang biasanya ngapain? Beresin kamar di kamar aja, maksudnya nyapu ngepel di kamar aja atau semua ruangan? Semua ruangan satu rumah, Wow, kamar ini kamar itu kan dapur gitu ya. nyuci masih cuci kan? Iya sih, masih terbantu lah. Itu paling berat sih kalau masih cuci itu. Gak bisa. Jujur aku gak bisa meres. Kalau iya sih capek banget sih, mereka harus benar-benar kering gitu kan. Apalagi kalau udah biasa nyikat baju tuh harus dulu jadi pegel. Pegel banget makanya tuh kayak, apalagi kalau misalnya cuci kayak lagi rusak gitu, terus kayak nyikat deh cucinya kan. Kayak, ya Allah pengen menyerah aja kayaknya. Itu mikirnya tuh kayak besok lagi setelah menumpuk gitu. Wah, kita yang terbebani juga sih sebenarnya. Iya kayak gitu. Masalah di rumah sih udah jarang kayak. Masalah pribadi aja Bu. Masalah pribadi. Apakah Anda punya pacar? Tidak. Kenapa? Karena pas tahun baru ya, Februari Baru lah, kemarin? baru kemarin. Saya kan punya semuaan lah ya. Semuaan, seorang. Oh, seseorang. Eh, Aku dulu semua makanya aku bingung. kayak punya pacar lah intinya kayak gitu. Terus tiba-tiba ketahuan, bukan dibawa ketahuan sih, sebenarnya udah lama ada yang banyak yang ngasih tahu gitu kalau dia tuh kayak nggak setia kayak gitu lah. Itu bukan ke orang lain tapi bukan ke orang baru tapi ke orang lama, diselingkuhinnya, ngerti nggak? Oh, belum bisa move on. Nah, kalau salah ya masih terjerat masa lalu gak sih kayak gitu. Jadi nggak nyari dulu. Terus kayak mikir-mikir lagi kan, trauma sih enggak ya, cuma kan trust issue aja gitu. Lebih ke takut kenal orang baru, takut sama. Sebenarnya nggak banyak sama juga sih gitu kan, orang-orang pasti beda-beda tiap orang. Cuma kayak lebih ke kayaknya nggak usah kenal dulu deh sama orang-orang baru. Sekarang sih lebih fokus ke teman aja gitu, berteman dengan semuanya gitu. Itu kayak ibaratnya emang dia dari pasangan sih, jatuh bukan dari teman-teman. Dia kayak bakal nempel, yang benar-benar nempel gitu, nggak bakal bisa. Maksudnya kayak bakal ya misalnya dia kayak mau kelompok mau apa sih, jadi itu terus. Kalau kayak gitu apa ya jatuhnya, iya sih ya, Jadi nyari pasangan dapat ini. dia itu sama jenis ya ada nggak ada. Jangan Ada kan temennya gitu. banyak sih, kita kayak dia tuh pengen kita terus, jadi kita tuh kalau kita ngeliat sama orang lain tuh cemburu kayak gitu sering. Jadi kayak aneh, kamu tuh temenan, aku tuh bukan temen gitu. Ini merasa nggak sih kalau teman sama dia tuh kayak yang dari ukur semua gitu. Merasa adalah seseorang gitu. Jadi sekarang udah terlepas sih untungnya. Ya bagus kayak gitu. Udah pindah kelas gitu. Jangan sampai itu Kayak capek jadi kita tuh selalu kita yang harus excited sendiri gitu. kalau nggak dia excited dia sedih. Sedih kayak apa sih gitu kan, kita tuh cuma teman. Kalau emang sama pasangan gitu kan ya sama cowok gitu, jangan minta kayak gini ke cewek gitu, have fun aja. Iya
terus nikah pribadi. Jadi sekarang sendiri dari Januari. Ya, Tapi kalau ada yang deketin tuh kadang ya, kadang kalau ada yang deketin kayak apa ya, kayak nggak usah deh gitu kan, nggak dulu deh. nggak dulu ke orang lain aja sok. Kadang ngerasa dia sakit hati nggak ya diginiin gitu. Ya terus nggak usah mikir, lebih mikir diri sendiri. Jadi sendiri tapi sekarang lebih perhatiin diri sendiri bener. Emang cowok tuh emang kita harus milih. Cowok yang milih kita yang dapat batunya, ibaratnya kayak gitu lah. Kita harus kita yang milih. Benar. Soalnya emang cowok tuh kalau ibaratnya kalau misal kalau kita suka nerima apa adanya, Padanya malah cowoknya yang begadulan. Jadi emang Benar. harus bener sama badan sendiri. Kita maunya cowok yang kaya kayak apa, kayak terserah. Misalnya kalau misalnya emang di bawah standar sedikit aja, kenapa apa sedikit? Yang penting kita udah dapet yang lumayan gitu. udah terpenuhi lah ya gitu kan keinginan. Terus kalau dari situ berasa kurang gitu, ntar makin lama kita otomatis ngejauh gitu kan, karena makin lama nggak suka sama Makin dia. nggak suka, makin kayak kalau bikin ilfil deh gitu kan mikirnya. Ya kalau zaman sekarang tuh ibaratnya kayak cuma bosen gitu kan. Iya. Jadi itu jadi kan ya mungkin biasa gitu, tapi ada sebagian cowok yang nggak mau lepas juga kan. Iya benar. Tapi dia sikapnya enggak ngenakin ke kitanya. Itu kayaknya cukup kalau misalnya kamu terlibat kayak gitu, kayaknya cukup kayak dimengerti ke dianya aja, biar kasih paham lah, gue gak suka lagi sama kamu gitu. Cuma kadang mau ngomong kayak gitu kan kayak mikir lagi tanya, ya gimana ya orang nggak enakan gitu kan. Kayak nggak enakan banget deh ngomong kayak gini. Dia sakit hati nggak ya? Padahal kita sendiri loh yang kayak sakit sendiri gitu, ngerasain sendiri. Tapi kayak mikir lagi, nanti deh orang itunya sakit gitu. Pokoknya ngapasnya pelan-pelan sampai ikhlas, kalau nggak ikhlas takut jadi pelet anjir. Iya bener sih gitu. Kan dulu kayak pas putus sama itu tuh ya kayak apa ya, dia tuh kan sekarang punya cewek baru lagi sih benernya, bukan sama masa lalunya. Dan si temen cewek yang pacarnya sekarang itu dia dulu yang kayak memeluk aku gitu. Kan kayak terus mikirnya kayak ya ampun ini jadi dimakan teman sendiri gitu kan ya. Nggak sedih juga sih sebenarnya, kayak udah lepas udah bebas gitu kan. Iya sih, Cuma kayak mikir nggak nyangka aja. kayak terjerat dari lepasan jantan. Soalnya emang kadang tuh sama misalnya kalau jalan sama pasangan, kalau double date kan kurang bagus, karena dilihat-lihat kalau double date gitu kan, bisa kemungkinan si cowok kita suka sama orang lain, cowok orang lain suka sama kita. Itu sih benar. Jadi mendingan kalau misalnya punya pasangan kayaknya berdua aja, tapi jangan sama keluarga. Di lingkungan terbuka aja, santai ngobrol biasa, kayak temen aja, temen curhat, lebih enak sih. Iya sih, lebih kayak gitu sih. Daripada yang enggak. Bener sih, sama nggak suka juga. Iya. Lebih kayak aku tipe orang yang lebih suka ngobrol biasa aja gitu. Mau kalau pasangan jadi kayak jatuhnya kayak bestie. iya bestie gitu kan. Jadi dalam hubungan pacaran gitu kan, Kayak ada hubungan gitu. biar jelas. Jelas, tidak ATS. Itu jangan ya, Gitu sih. sangat Lebih tidak bagus. Misalnya kok ini kan masalah cowok kamu selingkuh ya. Awal kamu ketemu, masalah awal kamu tahu dia selingkuh itu dari teman kan? Itu awal kamu tahu itu gimana? kadang pertama kayak bertanya-tanya lah ya, kayak ini serius nggak percaya gitu kan. Soalnya dia kan gimana ya, cowok kan kalau nutupin kebohongan pasti manis banget kan kitanya Iya, benar. gitu. Terus kayak nggak percaya gitu ya, coba kok makin kesini makin banyak bukti gitu, sampai kayak apa sih, kantin gitu kan, tukang somai gitu lah, tapi udah jadi bestie lah gitu ya kalau pada SMP gitu. Sampai ngomong, kemarin liat ini pacar kamu kan katanya, jalan sama siapa ini katanya gitu, lagi jajan gitu. Terus tunjukin gitu kok, oh iya gitu kan. Terus ada perasaan penyesalan juga sih, kenapa nggak percaya sama omongan mereka gitu. Sebenarnya orang lebih baik ibaratnya dengerin teman dulu, baru kita pelacak dulu. Iya sih, Kalau jadi intel gitu. iya, di foto-fotoin nanti kalau ya sambil nyari yang baru gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya udah ketemu lah, kalau misalnya emang tipe orang yang nggak bisa lepas dari cowok gitu kan, maksudnya kayak ada lah sebagian cewek gitu kan, pokoknya seminggu atau sebulan sih udah ganti gitu kan. Kayak gitu ya
cari lagi yang baru. Terus kalau yang sebulan ganti itu kayaknya nggak sehat deh. Iya deh kayak emang kemarin belum udah sembuh banget gitu kan. Dia kan kayak takutnya apa ya pas udah nyari orang baru takutnya dia pas kayak jadi pelampiasan doang gitu. Kitanya juga takut. Kayak gitu sih. Itu juga soalnya kalau cewek emang kadang kayak gitu. Mungkin karena kamu awal-awal kan ya, kamu alasan pacaran sama dia kenapa? Kenapa ya? Ini gak ada alasan sih tiba-tiba. Nah itu Tiba-tiba deket gitu. Nah itu tertarik makanya itu kayak oh iya dari itu sebenarnya kayak senior paski cuma udah jadi purna gitu loh udah selesai tugasnya kayak gitu saya di apa ya di teman-teman lebih sih gimana sih kayak sih ini suka ini gitulah kayak gitu dijodohin kan terus kayak apa sih kan punya cewek juga dirinya gitu kan terus kayak enggak dulu deh kayak gitu kan lama-lama dianya kayak minta sep gitu terus kayak curhat deket gitu mungkin karena ranahnya pasti kamu juga pasti beres. terus sama-sama nyambung gitu kan Kalau ini apalagi kalau bahas paskibnya. nah Mungkin minusnya karena nggak di banner sama gue suka orang tipenya kayak gitu karena lebih kayak baru ke ranah lingkungan doang. Karena emang sebenarnya kalau nyari pasangan itu harus ada dokumennya kayak emang benar-benar mau nyari pasangan gitu. Karena sepengalaman aku gitu, aku waktu itu pernah sekali pacaran karena bener-bener kayak ya berarti dari SD jadi itu temen aku pacaran semua gitu kan jadi aku bingung ini pacaran gak sih jadi pas SMP kayak itu aku juga pacaran juga aku bingung nyoba kali ya jadi kayak penasaran ya iya kayak masa-masa penasarannya tuh lagi tinggi-tingginya jadi kayak ya udah pacaran gitu sama rasmi aja sama yang mau gitu ya dapetnya gitu kayak kalau zaman sekarang kayak cowoknya pengennya tracknya like queen gitu loh. Ribet juga sih ya. Iya makanya. Soalnya pacaran tuh emang ribet sih, kayak harus nyamperin kesana kesini gitu lagi apa lagi. Aku bersyukur kalau cowoknya diambil cewek orangnya. Karena sebenarnya kamu ribet. Ribet sebenarnya. Apalagi kayak kita udah bosan gitu ya, terus dia ketahuan selingkuh kan kayak gampang nih udah selingkuh gitu kan. Udah ketemu nih. Kayak gitu sih. Gitu tapi kalau misalnya kayak kamu kasus kayak gitu sih jatuhnya kayaknya malu gitu deh. Malu nggak sih? Malu sih. Sebenarnya. Terus kayak apa kalau ditanya ya kayak itu kan dan kamu enggak tahu gitu nggak kenal gitu enggak dulu lebihnya pemalu juga iya pemalunya sih bukan kayak sakit hatinya gitu kan orang tuh kayak gini apalagi aku jadi aku yang dikira perebut gitu padahal si cewek itu tuh udah nggak pacaran sama dia masalahnya emang di cowoknya jadi lain kali jangan ya deh jangan nanti bahaya. Makanya kan kayak aduh kayaknya emang enakan sendiri gitu kan kayak kesana kesini temen biasa gitu kan Tapi jujur kalau pacaran emang berpengaruh dengan nilai. iya sih benar banget tapi kenapa ya pas SMP itu karena emang banyak kekurangan siswa atau gimana gitu ya pas masih pacaran sama dia kan masa SMP gitu terus kayak pas SMP itu emang dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh udah ranking terus gitu kayak ini pengaruh siswanya atau karena semangatnya yang lagi tinggi gitu kan dapet apa sih nggak dapet semangat gitu kan ya Kurang semangat ya lagi kurang dukungan orang tua nih. Orang tuanya nggak perlu dukung. Oh ya jangan di rumah ya. jangan di rumah juga terus kayak ayah juga kan kerja gitu Kerja apa? ini aja sih kayak pertanian gitu kebun Berarti pulangnya malam lah. Malam sore. Nah mama kamu aja udah jauh udah banget gitu kan paling kalau pengen cerita kayak chat gitu doang sih kalau mama soalnya deketnya sama mama doang gitu kalau ayah kurang deket kurang. ya Kenapa? ya kayak apa sih ayah tuh kayak introvert gitu loh kayak kurang banyak ngomong gitu gitu kayak ya udahlah terserah kamu aja kayak gitu kalau mama kan lebih kayak banyak emang dari dekatnya dulu kan sama mama kan gitu jadi sampai sekarang apalagi udah dewasa gini kan ngerti gitu ya jalan ininya jadi bisa cerita lebih ke mama sih kayak temen lah gitu ya gitu kalau ayah menjaga Kalau kayaknya biasanya cerita-cerita tentang masa kalau ngobrol gitu. kalau ngobrol juga di rumah kan kayak cuma nanya kayak makan belum kamu deh mau beli apa gini terus ya
kayak lagi nonton film gitu lah, lagi bahas filmnya gitu, bola apalagi gitu kan, nonton bareng gitu doang sih, sama bercanda-bercanda doang gitu. Lebih ke situ. Dia tuh tipe bapak yang pernah ngomelin. Kalau ngomelin sih enggak juga, tapi enggak Kan? Maksudnya nggak jarang marah. jarang marah juga ya. Wah, orang tua kita semua marah. Jarang marah juga gitu. Tapi kalau lebih ke ngomong itu mama kan, awas nih kamu harus kayak gini, jangan sampai kayak gini gitu. Masih kayak jangan-jangan Ya bisa jangan-jangan lah ya, masih banyak yang terkekang. Cuma aku juga nggak ngerasa terkekang lah, kayak emang itu untuk kebaikan, ya terima aja. Nanti juga bakal ada apa ya, bakal ada hari dimana kamu ya kayak bersyukur bersyukur aja. aja gitu kan. Sampai sekarang aja udah bersyukur kayak berarti dari dampak dikekang ini ada baiknya juga, bisa terlepas dari orang-orang yang kayak gini gitu kan, dari hal-hal yang nggak baik kayak gini gitu sih kalau dikekang, jadi nggak terasa terbebani. Ini orang juga ada sebagian teman orang yang merasa terkekang, dibilangnya broken home. Broken home, terus kayak strict parents gitu kan. Iya. Sebenarnya itu kayak Nggak ngaca. Maksudnya kayak dia juga ibaratnya adalah ya sebagian orang gitu pernah dengar curhat, ternyata ada yang nggak disetujuin pas pacaran, ada yang suka emang bohong pas izin perginya gitu ya sama temen gitu, padahal ketemuan itu kadang yang ribetnya temennya sih. Iya kan, bohong juga, terus kita ngerasa nggak enak juga kan. udah gitu dia pakai nama kita. Iya. Sadar diri. Di situ kayak aduh, mau jujur temen gitu kan, bohong juga ini orang tua kan gitu sih. Kalau aku sebenarnya kayak diizinin enggak, di kakak juga enggak kalau buat pacaran, kayak asal yang anggapnya orang tua itu teman kita gitu aja. Iya, kayak gitu. Apa lagi? Kalau masalah tadi itu doang sih, nggak banyak dibawa masalah juga. Iya, karena Kita enjoy. Kita udah terbiasa menghadapinya gitu kan. Oh iya, udah sih. Sampai itu doang. Sebenarnya kamu introvert atau extrovert sih? Aku kalau kenal sama orang dekat banget gitu ya, extrovert. Kalau di luar biasa aja. Ya karena nggak kenal ya. Iya, karena nggak kenal gitu. Kalau kenal mah ya bawa enjoy gitu. Jadi ya lebih dominan introvert kalau dibagi orang lain, kalau orang lo extrovert gitu ya. Extrovert. Bisa dibilang seperti itu. Makanya kadang orang kayak itu mah kayak jutek ya gitu. Udah, kamu belum kenal aku aja gitu. Nanya aja kan? Nanya aja enggak, terus udah nyangka yang enggak. Terus Pasti di rumah sering bercanda. bener. Nah, lagi ngobrol juga lebih ke kayak kalau emang lagi apa ya, lagi nenangin apa sih namanya, gimana ya, nenangin orang gitu ya. Kadang sih itunya mah kayak serius banget. Iya. Karena kalau itu kan kayak serius banget sih bercanda nih kayak gitu. Gitu sih. Iya, tapi Banyak nggak- bercandanya. gitu kan orang ngeklaimnya kita lagi bercanda dikata serius dia bercanda. Jadi bingung ya kita mau pakai metode apa nih gitu, pakai yang mana, kita bercanda apa serius gitu. Kita udah makanya udah diem aja. Duh, paling benar tuh diem gitu kan, Kalau ada diem tahu semuanya. Kalau ada kalau misal kelompok kan gitu ada menceng dikit baru kita kasih tahu bagi gitu. Sih, lebih kayak gitu. Pasti kan di masa-masa dari SD ke SMP itu kan kayak masa-masa kayak ya pubertas gitu kan, pasti emosinya turun, pasti ada yang ini lah mikir ini gue hidup ngapain sih gitu kan ada. Pernah mikir juga sih kadang, kan dari SD kan kayak apa yang cepet-cepet dewasa, sekarang udah kayak gini kayak nggak mau ngadepinnya, kayak capek banget gitu kan. Iya, soalnya soalnya nih saya lupa karena nggak bisa ini gimana gitu kan. Kalau misalnya dari SD SMP kan masih turun kan, itu kan masa-masa ya baper sedikit kayak aku tidak diperhatikan gitu Iya gitu sih, iya bener sih. Kadang kalau di rumah memang sampai sekarang kayak gitu, kayak masalah sepele gitu ya. Kadang kan aku tipe orang yang paling gak suka dibentak sama siapapun gitu. Jadi kalau misalnya kayak nadanya tinggi sedikit tuh langsung kayak merasa tersakiti banget gitu. Udah kayak gitu sekarang. Tapi kan juga kalau udah selesai mah ya amarnya gitu kayak ngapain sih tadi gue kayak gitu, ngapain gitu kan, itu ngapain sebenarnya, nggak nyelesain ini juga. iya menyelesaikan masalah Masalahnya juga. tapi ada paling gimana titik paling udah paling tinggi gimana kayak udah mikir apa gue mati aja kali gitu, ada nggak sih? Kalau salah-salah kamu sih nggak ada ya, tapi kayak kalau lebih ke malah gitu nggak sih, cuma kadang kayak
aduh pengen nyerah banget gitu. Kayak nyerah gitu. Karena kayak nggak mau ngelakuin aktivitas gitu, kayak lebih ke Mager gitu. mager. Kalau lagi ada masalah pasti mager. Mas makan, mas minum. Minum, males makan, apalagi kalau udah baru udahan. Ya pokoknya jangan. Tapi di situ bahaya sih, karena pasti punya penyakit. Lambung. Aduh, jangan ya. Nanti parah. makanya kayak sekarang kan lagi ngurang-ngurangi makan makanan yang lagi makan makanan jadi gitu ya, siap saji gitu. Soalnya lagi tuh udah mau ke puncak. Ya minimal kalau misalnya lagi depresi kayak gitu, mending maksa makan deh, sesendok 2 sendok nggak apa-apa. Iya sebenarnya ya, kadang kalau ngeliat orang tuh kayak kalau banyak masalah malah dia banyak makan ya. Kalau sendiri nggak bisa kayak gitu malah kayak mikirin aja, padahal mikirin tuh nggak tahu mikirin apa, bukan penyelesaian masalahnya gitu. Mikirin yang Karena emang sebenarnya kita kurang aktivitas karena ya di rumah sendiri. benar sih. Ya, emang harus main gitu ke temen. Nah itu kalau apa ya, kalau pengen nyerah capeknya mah karena itu sih, karena merasa kesepian aja. Jadi emang udah itu dia masuk basket pramuka sama apa lagi tadi, Sama asis pasti PMR juga pasti semuanya. 4 Nah, itu karena emang pengen biar ada aktivitas aja gitu, jadi kan kayak nggak terlalu mikirin masalah-masalah yang ada di rumah. Iya sebenarnya masalah itu nggak ada, cuma kamu pikirin aja. Nah, itu makanya yang beratnya itu sebenarnya. Iya. Dan Masalahnya jangan sepele. tidur jam 12 overthinking. Ada overthinking, 12 ke atas ada overthinking banget. Bayi itu aduh bahaya. Dan Sekarang pokoknya kadang ke aku nonton serial TikTok gitu di atas jam 11 sudah aku mas. di situ udah rawan-rawan banget ya, jam Iya. rawan gitu. Jadi aku main soal IG dah. Jadi di IG banyak meme. Makan deh nggak apa-apa. Kayak sambil kayak apa ya, kalau sekolah kan pagi gitu ya, harus bangun pagi subuh terus bangun. Jadi kayak sekarang udah jarang begadang juga sih, paling kayak paling malam tuh jam 11 gitu. Kalau dulu mah sampai kayak pagi gitu. Karena kan liburan sekolah Iya, lama. makanya itu. Tapi kadang kalau lagi libur itu malah ngantuk, kayak malah lebih sore lagi dari kita. Kalau lagi masuk sekolah pasti pengen begadang gitu, susah tidur gitu sih. Kenapa ya? Kenapa tuh? Itu kenapa? Mungkin karena kepikiran sekolah ya. Biasanya gitu Bisa jadi orang kayak- pengen jalan-jalan, kepikiran jalan-jalan. Jalan-jalan kayak mau sekolah ada besok nyiapin apa dulu gitu sih. Tapi biasanya tipe orang yang nyiapin malam apa besok paginya. Aku sih sesuai mood. Kadang kalau emang lagi habis tugas gitu ya, langsung disiapin gitu ininya. Kalau lagi gak ada tugas itu paginya. Karena kesiangan tuh karena buru-buru itu nyiapinnya. Kayak mager banget deh kayaknya gitu. Tapi emang kalau lagi rajinnya bener-bener rajin gitu. Malam-malam. Tapi kalau malam masalah kadang ada kendala lagi. Iya paginya. Pas banget sekolah tuh, ya ini nggak ada buku ini, nggak ada buku ini. Jadi kayak sia-sia Ya udahlah, emang bener pagi ini kayaknya kayak gitu. Jadi mikirnya ya udahlah pagi aja. Karena juga ada yang nggak bawa juga. Itu gimana? Kalau bayar dulu. Apa ya? Tolong bawain. Bahkan agak jauh juga kan rumahnya, karena kalau kesiangan tuh harus ngebut loh gitu kan. Kayak mau nyebrang juga gitu. Kesiangan mau coba. Naik motor jauh juga, 3 berapa menit ya? 20 menit ada. Dari sama dari rumah saya ke kampus. Tapi kalau sini macet nggak? Enggak, di sini enggak sih. Jangan macet. Pasti macet, di sana macet. 1 jam bisa. Ada setengah jam bisa. Kalau sini emang karena anak-anak sekolah doang, kayak ya sama satu tujuan lah kan ya, jadi masih itu doang sih. Kalau masih belanja pasar itu belum ada karena masih pagi banget. Aku berangkat jam 10 gitu mas. Jadi sampai sini tuh pas banget bagus. Oke, ya udah ikutin aja gitu ya. Dia nggak mau membuka gitu. Kalau saya kalau udah lebih ke suka ngobrol, jadi ke siapapun pasti terbuka, cuma nggak terlalu kemana-mana gitu. Kalau tanya baru kayak gitu. Ya masa kamu nangis ya, nanti malam kamu nangis ya, besok nangis ya. Nggak tahu, nggak bakal jawab. Ini tipe orang yang sulit tidak butuh konselor tapi butuh teman curhat aja. Lebih ke situ kayaknya jatuhnya. Karena kadang emang kayak seru aja kalau curhat gitu kan, cuman udah kalau bahas masalah pribadi gitu kayak ini gue sedih ya, ini coba kayak gini gitu. Malas sebenarnya bahasnya. Kalau lagi curhat-curhat biasa aja gitu ya, seru-seruan gitu, itu lebih excited sih daripada ngebahas masalah pribadi. Kalau bahas cowok ya ibaratnya kita yang milih masa minta bantuan teman gitu. Makanya itu kan kayak
sebenarnya itu iya kita mikirnya kayak ya itu pilihan kamu, kita nggak tahu apa gitu ya. Paling itu kayak ya udahlah bentar lagi teman, kita ya bantuin sebisanya aja. Sebenarnya masih lagi aja apa dosa. Iya sih bener. Soalnya kayak ya paling sederhana gitu kan, minta tolong ini biasa paling dia apa ya, semisal cariin kado ke cowok gue dong, paling masalah. Itu Kan bisa cari sendiri cowok lo itu, tapi kita yang ikut-ikut gitu kan. kan kayak mana emang gue juga pacaran ikut di situ. Emang gue tahu suka cowok apa, butuhnya apa, soalnya emang dominan cowok tuh sukanya kayak yang dia perluin sih, apa enggak apa Keperluan ya? iya, apa enggak yang bisa dipakai gitu. Kalau cewek kan suka yang unik, yang lucu gitu. Enggak, beli aja. Beli aja. Tapi cowok biasanya kamu mau dibeliin apa, nanti ulang tahun. Jangan tanya bisa nggak sih? Kita mah dibeliin apapun yang lucu, yang unik juga udah Seneng gitu. Ada emang sebenarnya tuh kayak cowok tuh emang mikirnya gini, kayak apa ya, maksudnya kayak dia lebih nanya dulu daripada gini dia takut nggak dipakai. Iya sih. Jadi emang takut dia kecewa duluan. jadi emang bisa di spill dulu. Soalnya emang kadang di kode juga paham, jadi udah ntar kalau gue ulang tahun gue minta ini ya, atau kalau bisa beliin, pasti dia usahain bisa. Iya sebenarnya palingan pakai gitu kan barangnya. Kalau cowok mikirnya pasti kepakainya. Kalau misalnya semisal di es krim doang pasti tinggal minta juga dia kasih. Enggak sih, nggak mungkin enggak sih. Bisa ada yang dia pinter. Sebenarnya cowok tuh biasanya kan ada biasanya kayak misalnya patriarki gitu kan, Apa tuh? semacam cowok Oh iya. itu kayak sebenarnya kita yang bikin dia kayak gitu. Kayak Jadi pengaruh dari kita sendiri. iya, karena kita yang ibaratnya kita yang nafkahin gitu kan. Ada cewek-cewek yang merasa dominan gitu kan, itu sebenarnya nggak boleh, karena emang dari soalnya kan kita harusnya kayak cewek, ibaratnya cewek nggak pakai rok berapa sana gitu kan. Soalnya emang dari penelitian dari yang aku baca kan, kalau misalnya kita kayak berapa kayak cowok berapa kayak cowok, itu bakalan jadi kayak bukan si cowoknya kita ini bukan buat gimana, kita ini sebagai kayak masalah persaingan sama dia, jadi bentrok gitu jadinya kan, bukan mau cowoknya bukan mau melindungi ceweknya, karena kita sama-sama cowok ibaratnya gitu. Jadi kayak dia sendirinya udah termasuk kayak cowok gitu. Jadi kita make up aja, sebenarnya kita bukan centil, emang kayak gini. Iya emang kayak suka aja gitu ya. Iya. Lebih nambah mood gak sih kalau gitu? Nah gitu ya, cowok tuh biar sebenarnya. Siapin juga kalau lihat cewek Iya kayak tangannya cantik gitu, bawa aja sayur kan nggak ada itu pasti sini kan tolongin gitu. Jadi emang gitu ya, emang biasanya gitu. Tapi ada lah sebenarnya cewek yang nggak usah, gue bisa sendiri itu, meskipun itu cowoknya PDKT atau apa jangan. Jadi mungkin orang mau kondom. iya sebenarnya jadi kita yang udah kayak Ya, kita ngundang. Kita yang ngundang, iya. Tapi dia sedih sendiri. jadi kayak apa ya? Rasa tersakiti sendiri gitu ya. Padahal dia yang ini sama Gimana? Logikanya dipakai aja, jangan pakai perasaan. sekarang sih emang kayak gitu harusnya. Iya, soalnya kalau pakai perasaan juga cowoknya nggak paham, karena cowok itu orangnya yang kata kayak agresif gitu, suka lihat cewek cantik. Sebenarnya yang bikin cowok obsesi sama kita itu gampang. Kita harus cantik, penampilan harus rapi, pokoknya Ya, bikin dia menarik gitu ya. dominan cewek gitu lah. Soalnya dia tipe cowok yang kayak ya namanya cowok gimana sih, suka cewek cantik lah pasti. Ya siapa mencowok pasti lah, nggak mungkin nggak suka sama cewek cantik. Sebenarnya kalau ceweknya nggak cantik dalam apa gitu pendidikan boleh, maksudnya kalau misalnya emang nggak cantik secara fisik atau gimana, sehingga make up dikit lah, biar nutupin dikit. Nutupin iya benar-benar Cantik ada emang usaha sedikit lah gitu ya, ya. cantiknya dari diri sendiri. Kalau misalnya emang merasa nggak cantik ya sebenarnya cantik, cuma dia nggak merasa aja, terus emang harus merasa cantik dulu baru dicantikin. Harus dari dalam dulu baru dari luar. Kalau dari luarnya mau udah cantik dalamnya ya relek tuh. Nggak usah apa ya, kayak udah sebanding gitu ya. Oke Rahma, ini sudah lewat dari 30 menit ya, jadi kita akhiri konseling hari ini. Gimana rasanya?
Rasa lega sih, punya teman curhat baru. Oke, karena konseling perorangannya kita sudah selesai, alangkah baiknya kita akhiri untuk hari ini. Jadi untuk kedepannya, apakah mau melanjutkan konseling lagi? Cukup sampai sini sih. Cukup sampai sini, berarti sudah merasa cukup ya? Cukup. Jadi karena sudah waktunya untuk masuk kelas, alangkah baiknya boleh persilakan keluar untuk melanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.